Mercy Agency. Nah, ini di kantor ya, kantor kita itu ada di komplek MMTC Blok A12 di Jalan William Iskandar. Jadi beliau join di Sekwis ini November 2007 dan saat ini sudah memiliki 8 kepala cabang. Luar biasa sekali ya. Maka bisa kita sebutkan, saya dengan bangga banget bahwasanya kepala agensi kita ini sangat luar biasa dan orangnya juga sangat humble tentunya. Dengan quote dari Pak Hui Bing yaitu nothing is impossible for a willing heart. Nah, dan sudah mempunyai beberapa cabang tentunya. Ini adalah cabang-cabang yang ada di luar kota, di luar Medan ya. Nah, mari kita sambut dulu Pak Hui Bing. Halo semuanya. Halo, Pak An Hang Cho. Oke, selamat pagi. Semangat. Wah, kita semua di sini excited banget ya, luar biasa. Senang banget ya, karena kita mendatangkan tamu spesial kita pada malam hari ini untuk sharing kepada kita ya. Nah, Pak Hui Bing, boleh dong ceritain sedikit latar belakang ya Pak Hui Bing sebelum join di Sekwis. Sebelum join di Sekwis itu pekerjaan atau profesi Pak Hui Bing itu apa? Oke, terima kasih Holland. Selamat malam teman-teman semua. Sungguh luar biasa sekali pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing. Jadi sebelum saya bergabung di industri asuransi jiwa ini, sebelumnya saya adalah seorang guru. Dan notabene itu saya adalah seorang kutu buku. Jadi belum pernah terbayangkan dalam pikiran saya untuk akhirnya terjun ke dalam sebuah sistem di mana di sini kita dituntut untuk menjual dan merekrut. Jadi sangat berbeda dengan profesi saya sebelumnya sebagai seorang guru. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa saya menjadi seorang guru itu selama 19 tahun. Bayangkan baru kemudian di November 2007 itu saya bergabung di Sekwis Life dan akhirnya memutuskan untuk full time pada tahun 2009. Nah, jadi itu sekilas sebelum saya akhirnya terjun full time di Sekwis Life Holland. Nah, berarti sebelumnya kan Pak Hui Bing ini part timer ya di 2007, 2008 dan kemudian full time di 2009. Nah, kita penasaran nih, apa yang membuat Pak Hui Bing ini memutuskan untuk full time di Sekwis dan meninggalkan profesi sebagai seorang guru? Begini Holland, jadi awalnya itu sebenarnya terus terang saya tidak begitu tertarik untuk bergabung di industri asuransi jiwa. Karena satu ya sifat pribadi saya yang cenderung lebih tertutup, jarang bersosialisasi, juga background sebagai seorang guru yang sudah begitu lama. Nah, sebenarnya yang membuat akhirnya saya benar-benar terjun di industri ini adalah karena suatu ketika mama saya mengalami sakit. Jadi itu terakhir jadi kanker namanya multiple myeloma. Jadi ketika saya bawa mama saya itu berobat ke Pineng, nah di sana saya melihat sebuah pelayanan asuransi yang luar biasa. Pada saat itu kami harus korek kantong sendiri untuk membiayai pengobatan mama saya. Dan itu adalah kali pertama mama saya bisa naik pesawat terbang dalam kondisi sakit. Jadi saya berpikir, ternyata selama hidup saya yang begitu panjang, saya tidak tahu memanfaatkan waktu dengan baik. Lalu ketika pada saat kondisi seperti itu, baru saya timbul satu kesadaran bahwa selama ini hidup saya itu, saya tidak benar-benar lakukan dengan baik dan bagus. Nah, jadi itu merupakan salah satu titik balik saya, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk full time di bisnis asuransi ini. Padahal sebenarnya sebelum saya join di bisnis ini, banyak sekali orang yang mencoba mengajak saya untuk terjun di sini, tapi saya tidak pernah tertarik. Bahkan ada agen asuransi yang datang ke rumah, itu kalau dia datang, biasanya saya tidak melayani dan kita rondok di belakang. Nah, jadi ini salah satu hal yang menjadi pemicu bagi saya. Akhirnya saya sadar bahwa wah, asuransi itu luar biasa sekali, apalagi dari segi pelayanan yang saya lihat ketika di Pineng, di mana
orangnya itu baru registrasi saja, belum masuk ke kamarnya, itu terakhir saya lihat sudah ada buket bunga dari seorang agen asuransi untuk nasabahnya tersebut. Jadi saya melihat bahwa satu, tidak perlu keluar uang untuk pengobatan seperti kami, dua, pelayanan juga sangat baik sekali dan sangat bisa membantu. Nah, itu akhirnya membuat saya untuk terjun langsung menutup kursus saya. Karena saat itu saya juga masih ada kolaborasi untuk internet cafe, tapi terakhir semua ditutup dan saya full time di bisnis ini. Nah, Oke, itu asal muasalnya, Holland. Berarti setelah 19 tahun berprofesi sebagai guru, akhirnya memutuskan untuk fokus di bisnis sirkuit ya. Berarti memang momentumnya dapat, kata orang ya. Momentumnya Ya, dapat. mungkin itu namanya momentum Holland. Iya, karena udah banyak yang mau ngajak join tapi tidak tertarik. Tapi akhirnya pada saat itu momentumnya datang gitu ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang agen asuransi jiwa dan join di Sequis. Nah, selain itu setelah join di Sequis, apa yang Pak Huibing lakukan di awal-awal sehingga bisa punya tim dan juga leader yang luar biasa seperti hari ini? Jadi ketika pada saat saya join itu, sebenarnya ada kata-kata dari leader saya yang sangat memicu saya. Jadi namanya kita bergabung di sebuah industri di mana di sana kita harus melakukan penjualan. Sedangkan background saya itu bukan seorang tenaga penjual. Nah, pada suatu ketika leader saya bercerita bahwa, nah kalau kamu benar-benar fokus di bidang ini, kamu boleh mengembangkan sistemnya dengan mengajak orang lain bergabung juga menjadi agen asuransi. Nah, saya tanya, apa yang saya dapatkan kalau saya mengajak orang lain untuk bergabung jadi agen asuransi? Dia mengatakan, kamu akan dapat komisi bonus, itu besarnya adalah 5% seumur hidup. Nah, karena saya kebetulan adalah guru mafia, matematika, fisika, kimia, jadi saya suka kali berhitung dan menganalisis. Saya ambil kertas lalu mulai saya hitung. Kalau saya pada saat itu ya kita ada produk namanya life jacket, itu premi dasarnya adalah 2,5 juta. Saya hitung komisinya adalah 30%, berarti 750.000. Nah, kalau saya bisa merekrut satu orang agen dan meyakinkan dia untuk bergabung melakukan hal yang sama seperti saya, maka saya akan dapat 5% dari komisi yang diterimanya. Saya hitung-hitung itu 750.000 kali 5%, 37.500. Nah, bagi saya pada saat itu 37.500 itu sudah angka yang besar sekali. Kenapa? Karena pada zamannya saya itu jadi seorang guru itu mengajar satu les itu rata-rata cuma Rp25.000. Jadi saya bandingkan, kalau saya bisa yakinkan satu orang dia produksi satu polis, saya bisa dapat 37.500. Saya berhitung kalau dapat 10, 375, kalau dapat 1.000 berarti udah 37.500. Nah, saya berpikir ini satu kesempatan yang baik bagi saya. Apalagi leader saya mengatakan gini loh, itu bukan saja loh, kamu itu tidak hanya dapat bonus recruiting, kamu bisa promosi ke manajer. Kalau kamu dapat promosi ke manajer, income kamu itu dapatnya adalah 5 kali. 5 kali loh teman-teman dari bonus recruiting kamu. Nah, itu membuat saya bersemangat sekali sehingga saya punya satu ambisi yang saya tanamkan ke dalam diri saya. Setiap hari yang saya lakukan adalah selling recruiting. Jadi saya memperkenalkan bisnis ini, memperkenalkan produk Sequis kepada siapa saja. Yang namanya orang ketemu dengan saya, pasti saya prospek. Dan sekarang kalau saya pikirkan, ya ternyata dulu saya benar-benar mukanya, ya orang bilang muka tembok, mungkin tembok dulu saya itu lebih tebal daripada sekarang ini. Kenapa? Karena saya masih ingat ya, saya pernah kunjungi satu orang nasabah, itu pas hujan lebat, saya ketok pintunya, dia keluar tercengang-cengang, itu saya bawa sepeda motor pada saat itu. Yang suka ngumpul-ngumpul memang. Saya ceritakan saja seperti itu, dan akhirnya dia ambil satu paket dari saya. Jadi setiap orang yang saya ketemui pada saat itu, saya gak peduli siapa,
Pokoknya saya ketemu dengan mereka, saya pasti kenalan dan ceritakan kepada mereka. Karena saya melihat bahwa potensi bisnis ini ke depannya itu luar biasa. Nah, itu yang akhirnya konsisten saya lakukan di awal, bahkan sampai saat ini tidak ada hentinya. Wow, Itu luar biasa banget. Aplaus nih buat Pak Hui Bing ya, luar biasa banget. Jadi karena memang beliau berprofesi sebagai seorang guru dan memang ya kalau Anda kenal Pak Hui Bing, ngomongnya itu pasti berdasarkan data dan fakta ya. Jadi kalau diajak bisnis nih, lo harus punya sistem dan juga benar-benar terbukti nih sistem dan juga sudah dibuktikan oleh Pak Hui Bing sendiri. Mulai dari berpikir bahwasanya 5% itu udah gede. Bayangkan di zaman itu 2007 ngajar 1 kali les 25.000. Kira-kira kurang lebih mungkin 1,5 jam sampai 2 jam ya gitu ya. Itu 25.000 per les gitu ya. Kalau misalnya 8 jam ya kalikanlah dapat berapa gitu ya. Tapi bisnis sekusi hanya dengan memperkenalkan bisnis ini dapat 5% seumur hidup sahabat Mercy. Jadi waktu itu 37.500 itu gede banget. Itu untuk dari 1 orang. Bagaimana kalau 10 orang? Kalau 100 orang? Kalau 1.000 orang? Wow, itu ilmu perkalian yang sangat luar biasa kalau dikalikan. Ya. Jadi that's why kenapa udah berprofesi 19 tahun jadi guru, akhirnya beralih menjadi seorang agen asuransi dan terbukti hari ini sudah hebat luar biasa dan juga sukses ya. Kemudian Pak Hui Bing, di sini mengapa Pak Hui Bing tuh mau buka kantor agensi? Nah, jadi setelah saya terjun beberapa tahun kemudian, saya punya satu impian adalah bahwa kalau kata leader saya bisnis ini bisa dijalankan dan memberikan kebebasan kepada saya, lalu pada saat itu kebetulan dari Sekisep juga lagi gencar-gencarnya lagi menjalankan sistem kantor agensi di mana setiap orang yang sudah mencapai angka tertentu pada saat itu, dia diperbolehkan untuk membuka kantor agensi sendiri. Lalu saya berpikir dan merenung, kalau bisa buka kantor sendiri itu akan sangat memudahkan saya untuk mengembangkan tim. Jadi apa yang ada di pikiran saya, itu otomatis bisa saya wujudkan ketika saya punya kantor agensi sendiri, punya satu sistem pembinaan tersendiri, dan saya bisa lakukan jauh lebih mudah. Nah, kesempatan itu datang kepada saya pikir, akhirnya saya putuskan, ini chance yang baik bagi saya harus ambil. Kenapa? Karena saya berpikir, hari ini sistemnya sudah ada. Kita cuma sediakan ruko, kemudian tempat, bahkan investasi pada saat itu, untuk karyawan itu digaji dari pusat oleh Sekislam. Jadi saya pikir ini satu kesempatan yang baik luar biasa bagi saya untuk mengembangkan satu agensi yang jauh lebih besar lagi. Makanya saat itu saya langsung ambil keputusan untuk ambil. Saya pikir resikonya juga kecil sekali ya, karena saya sudah bergabung di Sekis, saya udah tahu sistemnya seperti apa, bagaimana bisa membantu agent, bagaimana bisa membantu nasabah dengan misi yang begitu baik. Lalu resikonya juga hampir tidak ada. Saya pikir mau tidak mau saya harus beranikan diri dan akhirnya saya buka kantor agensi dengan 2 ruko pada saat itu. Sampai leader saya juga terkaget-kaget, kok berani lu sampai 2 ruko. Nah saya berpikir kalau kita mau besarkan, maka dari awal kita harus berani berpikir besar. Nah itu yang saya tanamkan kepada diri saya, sehingga akhirnya saya berani mengambil keputusan. Dan ternyata keputusan saya itu sangat tepat sekali, karena kalau saat itu saya tidak mengambil keputusan itu, maka saat ini saya belum punya kantor seperti saat ini, belum punya tim seperti Anda semua ini. Itu yang sangat saya syukuri sekali, Holland. Oke, luar biasa ya. Dan pastinya ruko ini cicil atau cash ini, Tansu? Nah, waktu belinya itu sebenarnya pikir antara mau cicil atau cash, tapi terakhir kita putuskan untuk ambil cash, karena pada saat itu saya kebetulan lagi ada cicil ruko dan villa juga. Nah, jadi kesempatan pada saat itu juga kita keluarga akhirnya rembuk dan akhirnya kita ambil cash untuk beli di sini, dan semua itu murni adalah dari hasil kerja keras semua yang saya dapatkan dari Sekislam ini. Wah, luar biasa ya. Ini
sudah ada ruko nih, 2 ruko ya, yang sekarang menjadi kantor agensi yang terletak di Komplek MMTC Blok A12. Yang belum tahu japri saya nanti saya tak tunjukin deh ya, saya share location nanti. Selain itu udah pastinya dapat mobil ya, selain dapat tempat bisnis seperti kantor agensi, dapat rumah, Ya, beli rumah, beli mobil. Karena perusahaan servis itu selalu memberikan fasilitas ya, fasilitas yang sangat luar biasa banget. Jadi ada yang namanya COP atau Car Ownership Program, dan itu yang akan didapatkan oleh setiap kepala cabang yang capai target nih ya, yang pastinya berprestasi. Nah, luar biasa sekali. Nah, apakah Pak Hui Bing sebelumnya pernah terbayang bahwa suatu hari nanti punya bisnis yang sangat luar biasa juga pastinya mulia? Ya, dulu awalnya saya tipe orang yang karena tertutup, jarang bergaul, jarang bersosialisasi, terus terang saya tidak pernah punya impian besar dalam hidup saya, tetapi ketika saya terjun di bidang industri asuransi jiwa ini, di mana di dalamnya berbicara tentang bagaimana kehidupan masa depan yang lebih baik. Nah, kita lihat tagline Service Lab kita itu adalah For Your Better Tomorrow. Jadi di sana saya belajar banyak sekali, termasuk bagaimana membuat impian hidup saya itu, sehingga hidup saya itu jadi lebih baik dan berubah lebih baik. Dan satu hal yang saya syukuri adalah kepribadian saya, keyakinan diri saya sebagai seorang manusia, itu justru dibentuk pada saat saya terjun di bisnis asuransi jiwa ini. Jadi ini semakin menguatkan saya, meyakinkan saya bahwa industri asuransi jiwa ini adalah hal yang luar biasa sekali bagi diri saya, Holland. Iya, memang bagus banget ya. Kita sebagai seorang agen asuransi, kita mengedukasi terutama keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita yang dekat dengan kita, yang di sekitar orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menjadi seorang agen, kita otomatis membantu satu keluarga. Ya, dengan cara bagaimana? Yang seperti itu. Nanti setelah Anda menjadi seorang agent, terjadi klaim, baik mau klaim kesehatan, klaim jiwa, itu luar biasa sekali. Kita memiliki pekerjaan sangat mulia ya, karena kita memang menolong orang. Ini pekerjaan sangat mulia, nanti saya tak jelasin mengapa ini kita sebut menolong orang lain. Karena kita sebagai agent dan juga kita sebagai orang yang merekrut atau orang memperkenalkan bisnis ini, otomatis kita membantu kehidupan mereka baik secara finansial dan juga pastinya kalau menurut saya sih secara batin itu juga bagus banget ya. Karena saya merasa bahagia kalau bisa membantu orang. Jadi kita memberikan pelayanan, memberikan edukasi mengenai asuransi secara benar dan tepat ya, itu sangat luar biasa sekali profesi kita. Nah, terakhir nih Pak Hui Bing, pesan untuk semua sahabat Mercy yang ada dan hadir di acara Mercy Business Talk kita pada malam ini, supaya kita bisa tetap eksis di bisnis dan juga tentunya bertahan ya di bisnis Service Life ini. Nah, seperti tadi kata Holland di awal, saya punya satu prinsip yang sering saya pelajari, yaitu nothing is impossible for a willing heart. Jadi, tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi orang yang punya kemauan mau berjuang. Nah, saya menjadi salah satu buktinya bahwa saya dari seorang kutu buku yang tidak pernah bersosialisasi, hari ini berani berbicara banyak, hari ini bisa membuktikan kepada teman-teman semua bahwa ini adalah bisnis mulia, di mana di industri ini kita bukan saja bisa membantu nasabah-nasabah kita, tetapi kita juga membuka sebuah peluang bisnis yang luar biasa bagi orang yang ingin mendapatkan income, sehingga mereka punya pekerjaan tambahan atau jadi pekerjaan utama seperti saya. Dan tentunya ini juga untuk diri saya sendiri. Jadi karena bisnis ini adalah bisnis jasa, di mana ada notabene di dalamnya penjualan dan recruiting untuk meyakinkan orang, maka tentu saja ada jatuh dan bangunnya. Nah, jatuh bangunnya itu bagi saya adalah sebuah proses, di mana proses ini akan membantu kita untuk mencapai apa yang kita impikan. Jadi satu hal yang menjadi pegangan saya, yang ingin saya sharing dengan teman-teman adalah bahwa dalam membangun bisnis, yang penting adalah konsistensi kita. Kalau saya percaya bahwa bisnis ini sistemnya bagus, sistemnya luar biasa, sudah banyak buktinya, banyak orang yang income-nya udah mencapai 1 miliar lebih per tahunnya,
bahkan 2 miliar, 3 miliar, dan seterusnya, baru banyak sekali fasilitas, dan siapapun yang bergabung di dalamnya, baik yang dari latar background seperti apa, sudah membuktikan bisa berhasil, maka ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan buktinya kepada diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menaklukkan diri kita, maka itulah kesempatan bagi kita untuk membangun bisnis ini dengan baik dan benar. Saya melihat yang jadi masalah adalah banyak orang terjun di asuransi, tapi mereka sendiri belum percaya asuransi itu fungsinya seperti apa. Lalu mereka tidak punya keyakinan diri. Walaupun mereka melihat orang lain berhasil, tapi mereka selalu melakukan ilmu BEJ, blame, excuse, justify. Nah, jadi yang saya yakini adalah setiap orang siapapun, bila dia memiliki kemauan, maka apapun yang dia lakukan itu akan bisa menjadi kenyataan. Jadi saran saya untuk teman-teman semua adalah selalu fokus dan konsisten pada apa yang sedang kita geluti. Apalagi Sekwis akan punya sistem baru. Kalau tadi saya berbicara tentang bonus recruitingnya 5%, ini per Oktober nanti bonus recruitingnya akan menjadi 20%. Jadi ini kesempatan bagi kita semua, wow, luar biasa, untuk mengembangkan bisnis kita bersama-sama, membangun menjadi besar, dan membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu saja dari saya, Holland. Oke, thank you ya Pak Huibing ya. Jadi kunci dibangun bisnis di Sekwis ya, yaitu fokus dan juga konsistensi. Itu yang dilakukan oleh Pak Huibing ya. Jadi Pak Huibing sangat luar biasa sekali, jasanya sangat besar terhadap kita semua, termasuk saya ya. Kemudian kepala cabang yang di beberapa daerah di luar Medan juga, itu luar biasa banget. Berkat beliau ada hari ini ya, ada kantor agensi, ada tim-tim yang luar biasa ya, dan kita pastinya harus fokus dan juga konsistensi. Yang pertama adalah percaya diri, percaya bahwasanya bisnis ini bisa membantu orang lain dan juga bisa membantu kita sendiri. Nah, ini adalah kesempatan Anda semua sahabat Mercy untuk mengambil peluang bisnis ya, karena kalau kemarin itu hanya 5% per Oktober nanti bonus recruiting, Anda memperkenalkan satu bisnis kepada teman Anda, sahabat, kolega, rekan bisnis, segala macam, Anda berhak mendapatkan 20%. Ini luar biasa banget ya. Nanti akan Anda melihat bahwasanya pundi-pundi uang itu akan banyak sekali dan juga rekening Anda nominalnya akan bertambah. Luar biasa sekali. Saya doakan kepada Pak Huibing supaya tetap sehat ya, yang pastinya tetap membimbing kita dengan sabar, dengan konsisten, membantu kita semua, dan semoga semua targetnya melampaui. Oke, terima kasih Pak Huibing. Oke. Nah, sekarang saya mau beralih ke narasumber kita atau bintang tamu kita yang kedua. Nah, namanya adalah Edwin Salim. Ya, biasanya sih saya panggilnya Ko Edwin gitu. Di sini sahabat Mercy bisa melihat bahwasanya setiap tahun ya konsisten mencapai prestasi, dan Edwin Salim ini adalah salah seorang kepala cabang di Mercy Agency ya. Nah, mari kita sambut dulu Ko Edwin. Halo, selamat pagi sahabat-sahabat Mercy, selamat pagi Ko Huibing dan teman-teman semua. Oke, apa kabar Ko? Ya, luar biasa ya, dahsyat. Yes. Luar biasa banget ya. Hari ini kita mendatangkan satu bintang tamu ya, yaitu Ko Edwin Salim. Nah, di sini Ko Edwin ini adalah kepala cabang Mercy 38 ya. Nah, di sini saya kepengen tahu, tadi kan kita udah ngomong nih ya soal bisnis Sekwis ini bakalan bagus ini ke depannya, karena dengan memperkenalkan bisnis yang luar biasa ini kepada satu orang, kita bisa mendapatkan 5% seumur hidup ya, tapi nanti ke depannya itu bisa sampai 20% ya. Jadi saya mau tanya nih ke Ko Edwin, bagaimana perkembangan bisnis Sekwis ini menurut Ko Edwin? Oke, thank you Holland ya. Thank you sahabat Mercy yang sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada malam hari ini ya. Oke, bagaimana perkembangan bisnis Sekwis? Oke, saya ceritakan sedikit singkat bagaimana saya terjun ke bisnis Sekwis ini. Oke. Nah, pertama betul saya direkrut oleh ini ya, kepala
kantor kita ya, Mercy, Pak Huibing sendiri, oke. Nah, pertama saya tidak mengenal itu sosok Pak Huibing itu seperti apa. Oke. Nah, saya dikenalkan oleh, kebetulan tadi kan dengar Pak Huibing itu sebagai guru, jadi saya dikenalkan oleh muridnya ya. Saya dikenalkan oleh muridnya, saya berteman baik sama muridnya. Terus waktu itu saya ada bisnis MLM lah ya. Oke, saya ajak muridnya ke Huibing, terus dia bilang, "Oke, kamu ajak guru saya dulu." Ya, kamu ajak guru saya. Guru saya kalau mau, dia sangat ini ya, sangat kutu buku, nggak mau ketemu orang, perhitungannya sangat ribet, ini segala macam. Kamu berhasil merekrut dia, saya pasti join. Ya, singkat cerita, ya itu pertama kali saya mengenal Pak Huibing. Tapi singkat cerita sudah diomongin seperti itu, ya pasti saya was-was lah ya. Namanya udah guru, terus dikasih tahu begini orangnya straight ya, tegas, terus nggak pernah bergaul, ini segala macam, ya saya mundur akhirnya ya. Oke, singkat cerita, akhirnya Pak Huibing sendiri yang mengajak saya join di bisnis Sequis ini. Oke, nah waktu itu saya juga nggak langsung join, ya, saya nggak langsung join, tapi saya dikasih tahu bahwasanya bisnis ini, dia kasih tahu itu luar biasanya adalah bisnis ini kerja 1 kali, ya ingat ya teman-teman, kerja 1 kali dapatnya 3 kali. Ya, nah, bagaimana itu kok? Cerita dulu. Nah, Bisnis 1 kali makanya dapat 3 kali. Penasaran makanya nih. diceritanya kerja 1 kali dapat 3 kali, saya pun waktu itu masih mikir, kalau pertama kali saya dikasih tahu dapat 5% seumur hidup, mungkin saya langsung join ya. Apalagi nanti Oktober, ini luar biasa ya, luar biasa Sequis berubah ya, berubah ibaratnya dari Nokia menjadi Android ya, kita harus berubah. Jadi menjadi 20% itu saya yakin semua orang yang diceritain bisnis ini pasti 99% pasti akan ambil. Jadi kalau kalian tidak ambil, itu kesempatan bagi anak-anak Sequis lainnya yang akan mengambil kesempatan Anda. Ya, itu 1. Oke, terus kedua, nah kita berbicara tentang bisnis. Otomatis bisnis itu kan harus bisa dijalankan, betul ya Holan ya? Betul sekali. Nah, justru itu saya melihat waktu itu pertama kali saya join, saya melihat Sequis itu satu-satunya, ingat teman-teman ya, satu-satunya perusahaan asuransi yang memberikan asuransi kesehatan sesuai tagihan. Ya, pada waktu itu ya, teman-teman, bukan saat sekarang. Pada waktu itu dia jadi pioner asuransi kesehatan sesuai tagihan. Yang lain masih inner limit. Nah, itu menurut saya bisnis yang pasti 100% bisa dijalankan. Karena dia sangat berbeda dengan perusahaan lainnya. Ya, jika ada bisnis yang sama bisnisnya, otomatis kan pasti ada persaingan, betul ya. Jadi waktu itu saya melihat, wah ini luar biasa ya. Pioner asuransi kesehatan sesuai tagihan ini pasti akan diburu orang-orang pada saat itu. Nah, jadi menurut saya waktu itu bisnis Sequis sangat-sangat luar biasa, Holan. Ya, wah. Nah, tadi tak ceritain sudah jualan 1 kali dapat 3 kali. Itu gimana kok? Oke, jadi jualan 1 kali dapat 3 kali ibaratnya gini. Jika kita menjual handphone atau kita menjual mobil, ya misalnya saya contohkan Holan sebagai customer saya, oke? Saya menjual mobil ini kepada Holan, ya. Terus tahun kedua Holan tiba-tiba mau ganti mobil. Nah, pertanyaannya adalah apakah Holan akan mencari saya lagi atau bisa mencari orang lain lagi, Holan? Kemungkinan besar bisa cari marketing lain. Apalagi kalau merek mobilnya itu bukan merek Koko gitu loh. Ya, betul. Itu pasti 100% akan mencari orang lain. Tapi kalau kita bilang merek yang sama, otomatis Holan pasti akan membanding-bandingkan harga lagi. Betul, Holan? Iya, minta diskon dong. Iya. Nah, luar biasanya di bisnis Sequis ini, Anda cuma kerja 1 kali, tahun kedua dia bayar premi, tahun ketiga dia nabung premi, otomatis itu semua akan masuk ke kita. Itu luar biasanya. Oh, jadi seperti itu jualan 1 kali dapat 3 kali ya? Berarti iya. Tahun pertama dapat, tahun kedua dapat, tahun ketiga dapat, gitu ya, Ko ya? Iya. Betul, wah, betul. Luar biasa, pantes langsung mencapai prestasi ya setiap tahun ini loh, mulai dari 2012, luar biasa banget. Nah, Ko, yang namanya bisnis itu pasti ada kegagalan. Apakah itu ditolak, dicuekin,
di PHP lah istilahnya ya. Nah, sharing ke kita dong kok, apa kegagalan terbesar Ko Edwin di bisnis Sekwis ini? Ada nggak? Setengah jam aja. Oke. Di semua lini bisnis ya, di semua lini bisnis atau di semua bagian penjualan itu pasti ada namanya adalah kegagalan. Ya, kegagalan itu memang suatu proses untuk mencapai kesuksesan. Jadi kalau Anda tidak pernah gagal, berarti Anda tidak pernah mencoba suatu bisnis. Ya, itu prinsipnya. Makanya tadi ada quote ya, ada quote yang tadi dibacakan oleh Holland ya, most great people have achieved their greatest success just one step beyond their greatest failure. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua orang itu pasti akan mencapai kegagalan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah Anda akan bertahan pada kegagalan tersebut atau Anda mencoba melakukan hal-hal baru setelah kegagalan Anda. Ya, jadi kegagalan terbesar saya, oke, saya coba flashback ya, flashback. Oke, kegagalan saya sangat banyak, ya, sangat banyak sekali. Tapi yang terbesar itu saya masih ingat pada akhir tahun 2012 ya, pada akhir tahun 2012 nasabah sudah bayar ya, sudah bayar premi asuransi 200 juta, tiba-tiba pada tanggal 31 Desember nasabah telepon saya mau batal asuransinya. Jadi Kenapa mau batal kok itu? Nah, Jadi apa yang Ko Edwin lakukan? Nah, teman-teman bisa bayangkan kan, kita sudah closing 200 juta, hati sudah berbunga-bunga, tiba-tiba seperti di siang hari terdapat ini suara petir ya, suara petir menyambar di siang hari. Wah, gitu ya. Jadi hati juga berdegup kencang ya. Waduh, gara-gara 200 juta kalau tidak jadi masuk, itu saya tidak mencapai apa-apa. Nah, jadi waktu itu ada dua pilihan teman-teman ya, dua pilihan. Satu adalah saya terima pembatalan nasabah, akhirnya saya tidak mencapai target. Nah, kedua adalah saya coba melangkah satu ke depan, ya, saya coba melangkah satu ke depan, ketemu lagi nasabahnya, oke, saya ceritakan lagi kenapa dia mau batal, terus ceritakan balik manfaat dari produk asuransi, singkat ceritanya akhirnya nasabah tidak jadi batal. Nah, waktu itu hujan pun tidak jadi turun ya. Bahagia. Jadi sebenarnya itu bukan kegagalan, tapi kegagalan yang membuat saya bisa menjadi seperti ini. Jadi ingat itu adalah kegagalan hanya ada dua ya, kegagalan Sementara full atau kegagalan semu. Nah, gitu. Jadi silakan Anda pilih sendiri. Nah, jadi saking banyaknya kegagalan di sini bukan berarti nggak bisa bangkit lagi, harusnya bisa bangkit lagi. Mungkin kegagalan, aduh saya nggak berhasil closing. Saking banyaknya sekali itu, mungkin kita pun lupa, aduh yang mana gitu ya. Dan akhirnya kita move on, kita malahan maju terus, berjalan terus ya. Jadi di sini saya melihat saking banyaknya yang kegagalan-kegagalan tersebut, yang penolakan PHP segala macam, tapi Ko Edwin tetap move on, tetap jalan ya. Di sini saya lihat setiap tahun meraih prestasi ya. Wah, ini luar biasa, prestasi internasional ada, prestasi yang diberikan oleh Sekwis juga ada. Nah, prestasi apa yang paling membanggakan bagi Ko Edwin? Oke, kalau prestasi piala itu teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi prestasi yang paling membanggakan bagi saya adalah saya bisa mengajak orang tua saya dan mertua saya serta keluarga saya itu jalan-jalan ke luar negeri gratis, teman-teman. Ya. Dari Sekwis dong berarti aku. Ya, dari Sekwis saya mengajak mereka semua jalan-jalan, ya itu prestasi yang sangat membahagiakan saya ya, sangat membahagiakan saya bisa memberangkatkan orang tua saya dan mertua saya. Selain dari pasti prestasi-prestasi yang lain secara fisik material itu pasti sudah ada ya. Terus kabarnya nih saya dapat info waktu Ko Edwin pertama kali join di bisnis asuransi jiwa Sekwis, orang tua tuh komplain nih. Sekarang gimana kok? Iya, betul. Itu kalau saya mau ceritain dari pertama sampai akhirnya join sampai
berdiri sebagai kepala cabang itu mungkin sampai jam 9 baru habis ya. Nah, mungkin ada sesi-sesi lain lagi ya kan. Nah, ya betul. Saya pertama kali join, saya sempat diomongin oleh orang tua saya bahwasanya kamu udah kerja baik-baik, ngapain kerja asuransi? Kerja asuransi itu tidak ada masa depannya. Coba kamu lihat, banyak itu semua agen-agen asuransi semuanya kerja habis itu hilang tanpa kabar. Ya, muntaber ya, mundur tanpa berita. Nah, makanya saya bilang seperti piramida orang sukses itu ya, piramida itu yang paling banyak itu, yang paling bawah itu, yang paling banyak ya orang-orang biasa saja. Makanya yang dikerucut itu, yang paling atas itu, yaitu orang-orang sukses. Memang betul, hanya 1% dari dunia ini, hanya 1% yang orang-orang sukses. Selebihnya itu ya orang-orang biasa. Nah, untuk Anda semua itu, Anda mau jadi orang biasa atau mau jadi orang sukses. Ya, jadi sampai sekarang saya sudah seperti ini, akhirnya ya orang tua pun tidak pernah lagi komplain masalah kerjaan saya lagi. Cuman sudah diberi restu. Ya, ada satu orang tua saya sering bilang, kamu kok kayak tidak ada kerjaan ya? Sering di rumah, ya kayak orang tidak ada kerjaan. Sebenarnya kamu ada kerja atau enggak? Nah, itu komplain kedua ya. Setelah saya sukses, dia bilang, kamu saya lihat tidak pernah ini ya, tidak pernah kerja, tidak seperti orang pagi-pagi keluar, ya kerja dari jam 8 pulang jam 5. Saya lihat kamu seenak-enaknya aja. Nah, itulah enaknya bisnis di Sequis, teman-teman. Iya, luar biasa ya. Itu namanya flexibility of time ya. Jadi di sini waktunya fleksibel. Jadi Ko Edwin terserah dia mau atur, dia mau kerjanya pagi, siang, malam, tengah malam, terserah deh ya. Cuma ada satu, Holland. Ini kan kalian melihat kita enaknya sekarang. Tapi sebenarnya itu semua ada proses menuju ke sana ya. Bukan sekedar ibaratnya bertepuk sebelah tangan gitu ya. Tinggal membalikkan telapak tangan, Anda sudah sukses, tidak. Semua ada prosesnya dan itu semua sudah disediakan sistemnya oleh Sequis. Tinggal kita follow the system dan follow the leader, itu saja. Wah, luar biasa banget. Follow the system and follow the leader. Ya, terus bagaimana kok prospek bisnis Sequis ini ke depannya menurut Ko Edwin? Oke, prospek bisnis asuransi ini ke depan menurut saya itu sangat-sangat terbuka luas. Kenapa saya bilang begitu? Survei mengatakan hanya 10% ya, 10% masyarakat Indonesia yang mempunyai asuransi. Bayangkan, masyarakat Indonesia ada berapa juta jiwa? 250 juta jiwa. 10%-nya hanya 25 juta. Jadi masih ada sekitar 225 juta jiwa lagi yang bisa kita garap. Jadi potensi ini sangat-sangat luar biasa. Tinggal Anda mau jalanin atau tidak. Anda niat jalanin atau tidak. Kalau Anda tidak mau, ya itu menjadi milik kita yang hadir di sini, ya teman-teman. Iya, memang ya. Memang profesi agen asuransi jiwa ini sangat cuan tentunya ya. Lalu bagaimana cara Ko Edwin tetap maintain prestasi dengan luar biasa, yang pastinya setiap tahunnya ini tetap berprestasi gitu loh. Saya penasaran. Kita di sini semua penasaran. Iya nggak, sahabat Mercy? Nah, sharing dong ke kita bagaimana cara Ko Edwin tetap maintain prestasi yang luar biasa dengan profesi sebagai agen asuransi. Oke, seperti yang saya ceritain tadi, setiap orang itu pasti ada proses kegagalan, ya. Intinya adalah Anda berani membuat satu langkah di depan kegagalan Anda atau Anda berdiam diri pada kegagalan Anda. Jadi saya ibaratkan sebuah mobil ya. Mobil semua Anda tentu tahu ada kaca depan dan kaca spion, ya. Kenapa kaca spion dibuat kecil dan kenapa kaca depan dibuat sangat besar dan luas? Nah, karena kaca spion itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk melihat ke belakang, ya. Otomatis itu saya ibaratkan adalah kegagalan kita. Jadi kita cukup melihat dan introspeksi diri saja sehingga kita tetap melangkah maju ke depan melihat kaca depan tersebut. Nah, karena kaca spion itu kecil, makanya kita jangan terlena terhadap
kegagalan tersebut. Tapi kita harus selalu, kalau kita bawa mobil, kita harus selalu melihat yang paling utama itu adalah melihat ke depan. Betul ya teman-teman ya? Karena Betul. kenapa? Karena ke depan itu yang menentukan arah masa depan Anda mau kemana. Setuju kok. Jadi itu saja, nggak ada ribet-ribet. Cuma intinya adalah Anda berani satu langkah ke depan atau tidak. Itu saja. Iya. Thank you Ko Edwin ya. Jadi di sini Ko Edwin ngomong, jika kita menginginkan sesuatu yang belum pernah kita miliki, maka kita harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. So, saya bisa menyimpulkan bahwa if you want to be successful, you must pay the price. Selalu ada harga yang dibayar ya. Jika Anda ingin sukses, itu sudah pasti karena Anda bisa melihat bahwasanya orang-orang sukses di dunia ini selalu ada harga yang dibayar. Bayarnya itu di depan ya. Kalau di belakang mah itu namanya cicilan, dicicil-cicil enggak. Jadi if you want to be successful, you must pay the price. Jadi ada harga yang dibayar untuk setiap kesuksesan. Ya, kesuksesan tahun ini tentunya berbeda dengan kesuksesan tahun depan. Karena setiap kali kita sudah mencapai namanya kesuksesan, kita pasti ingin lebih baik lagi. Ingin lebih baik lagi dari prestasi kita yang tahun ini, ya kan? Jadi pastinya kita terus berjuang dan membantu sesama pastinya. Dan tetap di mercy, ya kan? Oke, thank you Ko Edwin ya. Sehat selalu ya Ko ya.